Apakah kamu pernah merasa seperti membawa awan berat kesepian atau bayangan kecemasan dan depresi yang sulit hilang? Perasaan lengket ini bisa dialami oleh siapa saja, bahkan mereka yang terlihat paling kuat. Para Stoik kuno, meskipun dikenal karena ketangguhan dan keberanian mereka, tidak asing dengan perasaan seperti kesepian atau depresi. Jadi, apa yang membuat mereka berbeda? Bukan karena mereka tak merasakan emosi ini, melainkan cara praktis mereka menanganinya, yang akan kita kupas dalam video ini. Kita akan membahas 12 strategi stoik yang bisa membantu mengubah emosi sulit ini menjadi peluang untuk tumbuh dan merenung. Anggap saja ini sebagai alat dalam kotak peralatan stoik kamu, masing-masing dengan tujuan untuk memperbaiki semangatmu, menghadapi masa sulit, dan melihat dunia dengan lebih cerah. Apapun yang kamu rasakan, kesepian, kewalahan, atau hanya terjebak, ingatlah bahwa seperti para Stoik, kamu punya kekuatan dalam diri untuk menghadapi emosi ini dan muncul lebih kuat. Jadi, jika kamu siap membuka lembaran baru, satu di mana emosi tersebut adalah tantangan yang bisa kamu hadapi, tetaplah di sini. Bersama, kita akan menjelajahi strategi-strategi abadi ini, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang. 1. Gerakan tubuhmu. Menggerakkan tubuh lebih dari sekadar jalan menuju kebugaran. Ini adalah strategi penting melawan kesepian dan depresi. Anggap saja ini sebagai percakapan antara kamu dan dirimu sendiri, di mana setiap gerakan memperkuat ketangguhanmu. Baik berjalan, berlari, atau meregangkan tubuh, kamu tidak sedang menghindari masalah, tetapi sedang berjalan menuju keadaan pikiran yang lebih jernih dan damai. Proses ini tentang menciptakan narasi mengatasi, di mana setiap langkah yang kamu ambil dan setiap napas yang kamu hirup menjadi bagian dari kisah pemulihan pribadimu. Mari kita jujur, saat merasa down atau kesepian, kamu mungkin ingin mengurung diri dan menutup dunia luar. Tapi ada satu rahasia yang tidak begitu rahasia. Tubuhmu memiliki kemampuan luar biasa untuk melawan bayangan-bayangan ini. Dengan bergerak, kamu menyalakan percikan di dalam dirimu, sebuah mercusuar yang menerangi sudut-sudut gelap dalam pikiranmu. Kamu tidak harus menaklukkan gunung atau maraton, cukup bergerak dengan niat. Baik itu menari sendirian di ruang tamu, atau berjalan cepat di taman, setiap gerakan adalah pukulan melawan belenggu keputusasaan. Ini adalah pengingat bahwa kamu memiliki kendali, mampu menciptakan jalanmu sendiri, menuju penyembuhan dan kebahagiaan. 2. Jadilah teman yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Memperlakukan diri sendiri sebagai sahabat mungkin terdengar seperti sentuhan modern pada kebijaksanaan kuno, tapi ini adalah alat ampuh melawan bayangan kesepian dan depresi. Bayangkan untuk sesaat kamu menghadapi pendakian curam dalam hidup, jalur penuh tantangan yang tampak tak terkalahkan. Apakah kamu akan memarahi seorang teman yang tersandung di jalur ini, atau akan menawarkan tangan, kata-kata penyemangat, dan keyakinan pada kekuatan mereka untuk mengatasi? Bayangkan Clintus, seorang tokoh kebijaksanaan Stoik kuno yang pernah bertemu dengan jiwa yang berbicara pada dirinya sendiri seolah-olah berbicara dengan seorang asing yang tak layak. Campur tangan Clintus, sederhana, namun mendalam. Ingatlah, kamu tidak sedang berbicara dengan orang jahat, katanya. Memutus siklus kesepian dan kritik diri dengan kebaikan. Ini bukan hanya cerita dari masa lalu, tetapi cerminan pertempuran kita sendiri, di mana isolasi memunculkan kritikus dalam diri kita dan semakin menjauhkan kita dari kehangatan hubungan manusia. Mengembangkan persahabatan dengan diri sendiri bukanlah tentang bisikan manis atau kenyamanan palsu, tetapi tentang kejujuran yang tulus untuk mengakui nilaimu. Saat berada di ambang perasaan tak berharga, ingat pesan yang disampaikan di jalanan Athena, bahwa bicara diri yang kasar mengunci pintu untuk cinta dan hubungan yang kita rindukan. Ini tentang mengubah narasi di pikiranmu, dari lawan menjadi sekutu. Kamu bukan orang jahat, kamu adalah manusia yang kaya akan kompleksitas
dan kemampuan untuk tumbuh. Kesadaran ini adalah kunci, bukan hanya untuk membuka cinta diri tetapi untuk membuka pintu lebar-lebar ke dunia di mana orang lain bisa melihat cahaya yang kamu bawa. Ini adalah obat stoik yang bijak, mendesak kamu untuk menjadi teman bagi dirimu sendiri, seperti yang akan kamu cari dalam diri orang lain. 3. Cukup dengan apa yang ada. Mengejar mimpi dan mencapainya bisa terasa seperti pengejaran kebahagiaan yang tiada akhir, sebuah perjalanan yang diwarnai momen pencapaian, namun dibayangi oleh keinginan yang tak pernah puas untuk lebih. Pengejaran yang terus-menerus ini seringkali membutakan kita terhadap keindahan dari keadaan kita saat ini, menghasilkan paradoks di mana kesuksesan diiringi dengan rasa ketidakpuasan. Ini adalah narasi yang sangat umum, bergema dalam kisah mereka yang berdiri di pusat perhatian, hanya untuk mendapati diri mereka bergumul dengan kekosongan. Ambil contoh cerita seorang aktor yang meskipun mendapatkan pengakuan luas di sebuah acara TV yang dicintai, mendapati dirinya terjebak dalam jaring kecemasan, merindukan ketenaran lebih besar di dunia sinematik. Pengalaman ini menggarisbawahi kebenaran mendalam bahwa kebahagiaan kita jarang ditemukan dalam pujian atau pencapaian, tetapi dalam hubungan yang kita bangun dengan diri kita sendiri. Merasa cukup berarti merangkul saat ini, mengakui dan menghargai posisi kita saat ini tanpa terjerat dalam perbandingan atau pengejaran hal yang tidak kita miliki. Ini tentang menemukan kepuasan dalam perjalanan kita, mengakui bahwa pengejaran untuk lebih seringkali menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sebenarnya kita cari. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kesepian atau depresi, tetapi mengubah perspektif kita, mengajarkan kita untuk menghargai momen sekarang dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan keberadaan, bukan dalam kompleksitas pencapaian. 4. Lihat dari sudut pandang yang lebih tinggi. Bayangkan berdiri di atas sepetak tanah yang kamu sebut milikmu, merasakan luasnya terbentang di bawah kakimu, hanya untuk menyadari ukuran sebenarnya dari titik pandang pesawat atau luar angkasa. Tiba-tiba apa yang tampak tak terbatas kini mirip titik kecil di tengah kanvas tak berujung. Perspektif ini bukanlah hal baru. Ini adalah kebijaksanaan dari masa lalu di mana bahkan Marcus Aurelius, yang memimpin kekaisaran yang meluas di seluruh dunia, yang dikenal, mengenali pentingnya memandang dari atas. Dia melihat kerajaannya dengan skirmish kecilnya, seperti semut di atas remah-remah. Lewat lensa ini, kita diingatkan bahwa siklus kehidupan, naik dan turunnya generasi, dan tarik kehidupan manusia yang tiada henti bukanlah milik zaman kita saja. Tantangan pribadi kita, momen yang kita anggap monumental, hanyalah gema dari kisah abadi. Dengan meningkatkan pandangan kita belajar bahwa kekhawatiran terbesar kita sering kali lebih kecil dari yang kita kira. Dan momen-momen kecil menghubungkan kita pada pengalaman manusia yang tak lekang waktu. Ini adalah panggilan untuk menerima perspektif yang lebih luas, menemukan kedamaian, kerendahan hati, dan kejelasan dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah narasi yang telah berkembang melalui milenium. Perubahan sudut pandang ini tidak mengecilkan pengalaman kita, tetapi menghubungkan kita pada luasnya hidup itu sendiri, mendesak kita untuk menemukan makna dalam hal besar dan kecil, serta mengenali kekuatan abadi dan ketangguhan yang selalu ada di inti jiwa manusia. 5. Belajar menderita bersama. Ada kekuatan dan keajaiban yang mendalam dalam usaha kolektif mengatasi rintangan, baik itu mendaki puncak gunung yang menakutkan, irama serentak dari kru dayung melawan kabut pagi, atau keheningan kolektif dari kelompok meditasi yang menghadapi badai pikiran mereka. Pengalaman seperti ini, yang jauh dari ujian sendirian seperti lari atau berenang, membentuk hubungan yang lebih dalam daripada sekadar persahabatan. Mereka mengingatkan kita bahwa pertempuran kita tidak dilalui sendirian, tetapi dibagikan di antara para pejuang dengan semangat yang sama. Bayangkan kekuatan yang ditemukan dalam tatapan orang lain yang sama-sama bertekad, sama-sama rentan, yang terus maju melalui penghalang rasa sakit.
Disinilah komunitas sejati lahir, dalam panasnya tantangan bersama, bukan dalam kenyamanan kemenangan yang mudah. Biarlah ini menjadi panggilan untuk melangkah keluar, meraih tangan mereka, yang tidak hanya ingin bertahan tetapi juga menaklukkan bersama. Karena dalam cawan panas kesulitan bersama, kita menemukan kekuatan sejati kita, dan pada gilirannya, tidak perlu menghadapi kegelapan sendirian. 6. Jangan takut meminta bantuan. Keberanian bukan hanya soal menghadapi pertempuran sendirian, ini tentang tahu kapan harus mengulurkan tangan untuk meminta bantuan. Menghadapi badai sendirian bisa membangun kekuatan, tapi bahkan para pejuang terkuat tahu nilai memiliki teman, pelindung di samping mereka. Marcus Aurelius, seorang stoik bukan hanya dalam filsafat tapi dalam pertempuran yang dipimpinnya, pernah menerangi jalan bagi mereka yang berjalan dalam bayangan. Jangan malu meminta bantuan. Seperti seorang prajurit yang menyerang tembok, kamu punya misi untuk diselesaikan. Jika kamu terluka dan perlu seorang rekan untuk mengangkatmu, lalu kenapa? Kebijaksanaan kuno ini tetap relevan hingga hari ini, terutama bagi mereka yang merasa dunia terasa berat di pundak mereka. Ini adalah panggilan untuk tidak bertarung sendirian, tetapi mencari komunitas yang siap menanggung beban bersama. Esensi dari kekuatan bukan terletak pada penderitaan dalam diam, tetapi dalam keberanian untuk meraih dukungan. Bayangkan kelompok-kelompok dukungan, lingkaran pemulihan di mana jiwa-jiwa pada titik terendah menemukan kekuatan bersama, bukan melalui hierarki yang memerintah dari atas, tetapi dalam solidaritas perjuangan dan dukungan bersama. Ini adalah kesaksian atas kekuatan ketangguhan kolektif, arena modern di mana stoik dibuat, bukan lahir. Kamu tidak kurang dari orang lain karena meminta bantuan. Kamu sedang berjalan di jalan kebijaksanaan yang bahkan Kaisar telah lalui. Setiap suara yang meminta bantuan, setiap tangan yang diulurkan dalam persatuan, adalah langkah menjauh dari bayangan dan menuju cahaya bersama. 7. Fokus pada jalanmu. Menemukan jalur dalam dunia yang sibuk ini membutuhkan lebih dari sekadar mengetahui kemana kamu ingin pergi. Ini adalah tentang disiplin untuk tetap berada di jalur tanpa terganggu oleh kesuksesan atau kegagalan orang lain. Seneca memperkenalkan konsep emia, yaitu kesadaran akan perjalanan kita sendiri tanpa tergoda oleh banyak jalan yang bersilangan. Kebijaksanaan kuno ini mengingatkan kita bahwa tantangan sebenarnya bukan pada merencanakan jalur kita, tetapi pada menahan godaan untuk keluar jalur, tergoda oleh keberhasilan dan kegagalan orang di sekitar kita. Ini adalah ujian dari kepercayaan diri dan disiplin, membutuhkan kita untuk fokus pada tujuan dan tenggat waktu kita sendiri, tanpa terpengaruh oleh gangguan yang membanjiri kehidupan sehari-hari. Menjalani jalur ini berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang unik, termasuk kita sendiri. Saat kita berhenti mengukur pencapaian kita dengan orang lain, kita menemukan makna dan kepuasan yang mendalam. Kesadaran ini tidak datang dengan mudah. Ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi ego dan pengejaran tak berkesudahan untuk validasi. Namun, hadiahnya adalah pembebasan dari perbandingan, kebebasan untuk mengejar impian kita tanpa bayangan iri hati atau keraguan. Dengan berfokus pada jalur kita tidak hanya menjalani kehidupan dengan visi yang lebih jelas, tetapi juga mengembangkan ketangguhan yang melindungi kita dari kesepian dan depresi yang seringkali muncul dari perasaan tidak sejalan dengan dunia. 8. Ingatlah ketidakabadian dari segala sesuatu. Hidup memiliki cara tersendiri untuk menyamakan kedudukan, di mana gema dari tindakan kita memudar menjadi keheningan, sama seperti yang diamati oleh Marcus Aurelius. Bahkan Julius Caesar dan warga Romawi yang paling sederhana berbagi alamat terakhir di bawah bumi. Ini adalah pengingat kuat bahwa pencarian kita akan ketenaran, kepentingan, atau keabadian hanyalah bisikan yang berhembus dalam keabadian. Sic transit gloria atau kemuliaan berlalu.
mengajarkan kita bahwa kemuliaan hanyalah tamu, bukan penghuni tetap. Ketenaran, popularitas dan ilusi pentingnya diri menggoda dengan janji-janji keabadian, tetapi bisa meninggalkan kita terdampar dalam bayangan ketiadaan. Pemahaman ini bukanlah alasan untuk putus asa, melainkan panggilan untuk menancapkan upaya kita, bukan pada pasir pujian, tetapi pada tanah kebajikan, untuk menumbuhkan kebaikan, mendedikasikan diri untuk hal baik yang bisa kita lakukan di sini dan sekarang, dan fokus mengarahkan kapal kita sendiri di tengah badai kehidupan. Ini adalah mercusuar yang membimbing kita melalui kabut ketidakabadian, karena pada akhirnya, bukan tepuk tangan penonton, tetapi kualitas tindakan kita dan integritas karakter kita yang mengukir alur terdalam dalam sungai waktu. 9. Peluklah kesulitan. Setiap kemunduran, penolakan, tantangan, dan patah hati yang kamu alami bukanlah sinyal untuk mundur. Itu adalah cara unik alam semesta, mengundangmu untuk diuji, sebuah duel dengan takdir. Seneca menggema melalui waktu, berbisik kepada kita bahwa jalur yang jarang dilalui dan penuh dengan kesulitan adalah tempat kita menemukan diri kita yang sejati. Tentu, berlayar dengan mulus di lautan yang tenang, menyenangkan, tetapi badailah yang menunjukkan jati diri kapten dalam diri kita. Ketika hidup tidak sesuai dengan keinginan kita, sangat mudah untuk larut dalam kekecewaan. Namun justru dalam ujian-ujian inilah, gesekan dan perlawanan yang kita hadapi, yang membentuk kita menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Di saat-saat ketika kita berada dalam perjuangan, ketika rencana berantakan, dan impian tampak jauh, kita diberi kesempatan emas. Ini bukan tentang berharap hidup yang lebih mudah, tetapi tentang meraih kekacauan, berjuang dengannya, dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Peluklah ini. Biarkan setiap ujian menjadi pelajaran ketangguhan, latihan kebajikan, dan langkah menuju keunggulan. Ingatlah, manisnya kemenangan tidak pernah terasa begitu memuaskan tanpa pahitnya pertempuran yang dilalui dan rintangan yang diatasi. Jadi, saat hidup tidak seirama denganmu, menarilah saja, karena dalam momen-momen tanpa naskah inilah kamu sedang merajut dirimu yang lebih kuat dan lebih bahagia. 10. Jangan tekan emosi. Merasa kesepian atau sedih bisa terasa seperti membawa gunung di pundakmu, tetapi ingatlah bahwa bahkan pikiran-pikiran bijak dari zaman kuno berjuang melawan raksasa-raksasa seperti ini. Seneca, dengan pena sebagai pedangnya, menulis 4 esai yang mendalam, konsolasi, untuk tidak hanya berbicara pada jiwa, tetapi memeluknya dalam kegelapan terdalamnya. Ini bukan sekadar kata-kata, tetapi tali penyelamat yang dilemparkan ke lautan emosi manusia yang bergejolak. Dia mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting, yang sama relevannya saat ini. Jangan masukkan perasaanmu ke dalam kotak dan membuang kuncinya. Ini bukan tentang mengenakan baju besi ketidakpedulian, tetapi tentang mengenali badai emosi dan menavigasinya, bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai penguasanya. Memahami mengapa awan kesedihan menggantung di atasmu adalah langkah pertama. Namun mengetahui bahwa tidak apa-apa untuk merasa, untuk mengakui kompleksitas hubungan manusia, adalah tempat kekuatan sejati berada. Ini adalah tarian antara pikiran dan hati, masing-masing memimpin saat momen memanggil. Jadi, ketika beban kesepian atau kesedihan terasa tak tertahankan, ingatlah bahwa kamu tidak diminta untuk membungkam hatimu, tetapi untuk mendengarkannya, memahaminya, dan mengetahui bahwa terkadang jalan keluar bukan tentang penekanan, tetapi tentang penerimaan dan kebijaksanaan. 11. Cari kedamaian dalam ketenangan. Menemukan ketenangan dalam dunia yang tak pernah berhenti berbicara, scrolling, dan bergerak, mungkin tampak seperti rahasia kuno, namun ini adalah obat untuk jiwa, terutama saat kesepian atau kesedihan datang.
Bayangkan dirimu sebagai batu di tengah amukan lautan, seperti yang dirasakan Marcus Aurelius, tak tergoyahkan terhadap gelombang kekhawatiran, keraguan, dan kesepian yang menghantammu. Ini bukan tentang mengabaikan kekacauan, tetapi menemukan pusatmu di dalamnya. Melambatkan napasmu, menenangkan pikiranmu dan menjejakkan kakimu dengan mantap di tanah. Momen ketenangan ini bukan sekadar jeda, tapi disinilah keajaiban terjadi. Tempat di mana kreativitas tumbuh, hubungan semakin dalam, dan kebahagiaan muncul dari dalam. Dalam ketenangan inilah kamu akan menemukan kekuatan untuk menghadapi dunia, bukan saat berputar di sekitarmu, tetapi saat kamu memilih untuk terlibat dengannya. Dengan merangkul ketenangan, kamu tidak hanya bertahan dari badai tetapi belajar tarian gelombang. Bergerak dengan keanggunan yang mengubah kesepian dan depresi menjadi momen kedamaian dan tujuan yang mendalam. 12. Terimalah segalanya apa adanya. Menghadapi badai kehidupan mudah untuk tersesat dalam lautan seandainya dan kalau saja. Namun, ada penawar yang kuat untuk kesepian dan depresi yang sering menyertai pengejaran kita tanpa henti akan hasil yang berbeda. Menerima segalanya apa adanya. Ini bukan tentang menyerah pada keputusasaan atau mengakui kekalahan, tetapi tentang menyadari keharmonisan tersembunyi dalam kekacauan, pelajaran tak terduga dalam kekecewaan, dan kekuatan yang muncul dari menerima ketidakpastian hidup. Dengan menerima momen saat ini sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita inginkan, kita membuka rasa damai dan kejelasan yang mendalam. Perspektif ini bukanlah tentang kepasifan, melainkan panggilan untuk bertindak untuk terlibat dengan hidup dalam keadaan yang sebenarnya, menemukan tujuan dan kebahagiaan dalam realitas yang terungkap di sekitar kita. Bayangkan hidupmu sebagai sungai. Kamu bisa melawan arus melelahkan diri saat mencoba berenang kembali ke masa lalu atau terlalu cepat menuju masa depan, atau kamu bisa mengapung, membiarkan air membawamu kemanapun, mempercayai perjalanan, dan menemukan kebahagiaan dalam pemandangan di sepanjang jalan. Inilah esensi dari Amor Fati, cinta terhadap takdir, yang mengajarkan kita untuk menghargai setiap tikungan dan belokan yang ditawarkan hidup, memahami bahwa masing-masing memiliki tujuan dalam membentuk siapa kita. Marcus Aurelius, suara dari masa lalu, berbisik kepada kita melintasi waktu, mendesak kita untuk melihat bahwa apapun yang kita tambahkan ke dalam api kehidupan kita, baik itu kegembiraan, kesedihan, kemenangan, atau kekalahan, akan memupuk pertumbuhan kita dan menerangi jalan kita menuju kebesaran. Dengan merangkul pengalaman kita, bukan sebagai rintangan tetapi sebagai kesempatan kita menumbuhkan ketangguhan dan kepuasan mendalam yang tak tergoyahkan. Dan itulah 12 strategi stoik yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi emosi sulit, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga berkembang. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju ketenangan dan kebijaksanaan adalah kemenangan tersendiri. Jadi saat hidup terasa berat, jangan takut untuk menggunakan alat-alat stoik ini sebagai panduan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkan dorongan positif. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video kami berikutnya yang penuh dengan tips dan inspirasi untuk hidup lebih bermakna. Bergabunglah dengan komunitas kita yang semakin berkembang, di mana kita bisa saling mendukung dan belajar dari kebijaksanaan yang telah teruji waktu. Yuk, kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, kamu punya kekuatan untuk menciptakan perubahan dalam hidupmu.